Halo semua, perkenalkan nama saya Dery Gustiawan dengan NIM 181309101. Pada video kali ini, kita akan membahas di mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana implementasi mata kuliah Gizi dan Kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk hal ini, saya akan membahas mengenai mitos dan fakta pada daging sapi dan daging kambing. Sapi dan kambing sering menjadi bahan utama dalam masakan di Indonesia. Dua jenis daging itu juga masuk dalam kelompok daging merah yang sangat populer dan memiliki nilai gizi yang baik. Lantas, di antara daging sapi dan kambing, manakah yang mengandung gizi lebih baik? Mitos atau fakta ya, banyak yang mengatakan bahwa daging kambing memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi dibanding daging sapi. Apakah itu benar? Yuk kita bahas. Daging kambing tergolong ke dalam daging merah yang memiliki kadar lemak total dan kalori yang rendah. Daging merah merupakan sumber kolesterol, namun kadar kolesterol pada daging kambing memiliki kadar yang lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah kolesterol yang disintetis setiap hari dalam tubuh manusia. Daging kambing secara alami memiliki sifat ramping, yang artinya jumlah lemak dan kolesterol yang dikandung memiliki kadar yang rendah. Jumlah HDL dalam daging kambing ini secara alami memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan LDL-nya. Dibandingkan daging lain, daging kambing juga lebih rendah kalori, dikarenakan struktur molekul daging kambing berbeda dari daging sapi sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia. Dari salah satu sumber menyebutkan bahwa 3 ons daging kambing diketahui memiliki 122 kalori, yang jauh lebih sedikit dibandingkan daging-daging lainnya. Jika dibandingkan dengan 3 ons daging sapi akan memiliki kadar kalori sebesar 179 kalori, sedangkan pada daging ayam per 3 onsnya memiliki kadar 162 kalori. Selain memiliki kadar kalori yang rendah, daging kambing juga memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah loh dibandingkan daging-daging lainnya. Kandungan kolesterol pada daging kambing dan domba lebih rendah, yaitu sebanyak 41-53 mg per 100 gram. Dan dibandingkan dengan daging sapi yang mengandung 55-66 mg per 100 gram daging. Apabila dilihat dari segi kandungan kolesterol dan kalori, daging kambing sebenarnya secara alami memiliki kandungan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan daging sapi. Namun, pada faktanya yang terjadi di masyarakat, ketika setelah mengkonsumsi daging kambing akan mengalami mual dan pusing. Nah, dari hal ini apa sih yang menyebabkan? Secara alami, daging kambing memiliki kalori yang memang rendah. Namun, setelah daging kambing diolah menjadi makanan, misalnya menjadi gulai kambing, kalori yang akan terkandung akan bertambah loh ya. Walaupun konsumsi daging kambing lebih baik karena rendah kolesterol dibandingkan daging sapi, namun tetap perhatikan jumlah konsumsi perharinya ya. Selain yang disebutkan tadi bahwa proses pengolahan akan mempengaruhi kadar kalori, jumlah konsumsi daging per hari juga akan menentukan kadar kalori yang akan kita konsumsi. Dalam daging terkandung zat besi yang penting untuk tubuh. Tubuh kita memerlukan zat besi untuk membentuk sel darah merah. Namun, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi daging tiap harinya, ini bisa menyebabkan tubuh kelebihan zat besi dan bisa menyebabkan keracunan zat besi. Akibatnya, bisa mempengaruhi organ-organ penting di dalam tubuh seperti lambung, paru-paru, jantung, bahkan sistem syaraf. Nah, adanya keracunan ini, gejalanya akan timbul di dalam tubuh kita antara lain mual, pusing, muntah, gelisah, dan mengantuk. Namun jika parah, ini bisa menyebabkan napas cepat, jantung berdebar, kejang, dan bahkan gangguan-gangguan lainnya. Dari penjelasan tersebut bisa kita tangkap bahwa daging kambing memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah dan akan lebih baik jika dikonsumsi dibandingkan dengan daging sapi. Namun tetap perhatikan bagaimana cara mengolahnya agar kalorinya tidak bertambah, dan juga perhatikan jumlah konsumsi tiap harinya. Fakta kedua yang sering muncul atau
beredar di masyarakat, daging kambing tidak enak dikonsumsi karena memiliki bau yang menyengat. Yuk kita bahas keunikan dari bau menyengat ini pada daging kambing. Seperti yang kita tahu, kambing memiliki ciri khas yaitu bau perengusnya. Dibanding dengan daging lainnya, hanya pada daging kambinglah bau ini bisa muncul. Perengus atau bau menyengat ini biasanya disebabkan oleh adanya nyawa 4-etiloktanal. Saat menyebar ke udara, senyawa itu akan berubah menjadi asam 4-etiloktanoat. Si perengus ini sebenarnya sangatlah penting bagi kambing. Bau perengus pada kambing akan menarik perhatian dari lawan jenis kambing tersebut, dan biasanya bau perengus ini akan muncul pada kambing jantan. Nah, untuk mengurangi bau tersebut, ada hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, jangan mencuci daging kambing dengan air. Hal ini akan membantu cairan bau yang ada pada daging semakin keluar, dan daging pun semakin mengeluarkan bau perengusnya. Sebaiknya beri taburan garam dan perasan jeruk nipis pada daging tersebut untuk menetralisir bau perengus. Kemudian fakta ketiga atau hal menarik yang selanjutnya bisa kita bahas yaitu kenapa sih setiap kita mengkonsumsi daging, terutama daging kambing, biasanya diberi suguhan tambahan berupa acar mentimun. Sebenarnya apa sih hubungan acar mentimun dan konsumsi daging? Acar yang berisi campuran mentimun, bawang merah, dan wortel bisa menjadi penyeimbang kenaikan kolesterol dalam darah. Tentunya saat mengkonsumsi daging, kolesterol di dalam darah akan mengalami kenaikan. Bawang dan mentimun mengandung asam amino belerang yang berguna untuk menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan menaikkan kolesterol baik. Dengan mentimun juga, ini bisa bermanfaat terhadap gejala hipertensi. Mentimun kaya akan kandungan kalium. Asupan kalium bermanfaat terhadap tekanan darah yang ada. Asupan kalium berhubungan dengan tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik dengan arah korelasi negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsumsi kalium, maka dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Jadi bisa dikatakan dengan adanya konsumsi mentimun, resiko hipertensi pun juga bisa kita atasi. Sekian penjelasan atas fakta-fakta menarik terhadap konsumsi daging kambing yang ada di masyarakat dan kajiannya secara ilmiah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.